Racikan Berita 1. Pemirsa yang budiman, pengamat intelijen, Amir Hamzah mengatakan Bamsud jangan menyederhanakan proses amandemen UUD 45. Dapat dari mana aspirasi masyarakat yang dikatakan Bamsud itu? Amin Rais harus jujur siapa yang menekan atau mengintervensi beliau hingga menyetujui UUD 45 yang palsu itu. Amir Hamzah pun meminta kepada Amin Rais meminta maaf secara total. Kalau saya melihat memang masih ada banyak hal yang disembunyikan, artinya baik Pak Bambang Susatyo maupun Pak Amin Rais, dan demikian pula halnya yang barangkali kurang pemberitaan atau kurang diperhatikan, bahwa beberapa hari sebelum ketemu dengan Pak Amin Rais kan Pak Bambang Susatyo dengan rekan-rekan pimpinan majelis juga sudah bertemu dengan Pak SBY. Kalau tidak salah pertemuan dengan Pak SBY itu di tempat Pak SBY di Pacitan. Nah, menjadi pertanyaan adalah wacana yang dilemparkan oleh Pak Bambang Susatyo ini adalah untuk amandemen Undang-Undang Dasar yang kita sebut Undang-Undang Dasar 2002. Berarti kalau mau diamandemen lagi berarti ini amandemen kelima, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah aspirasi masyarakat mana yang dipakai sebagai argumentasi oleh Pak Bambang Susatyo untuk menyatakan amandemen itu. Kemudian juga pertanyaan, kenapa menjelang akhir masa jabatan rezim Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi, kemudian menjelang walaupun masih tanda tanya, pelantikan Prabowo dan Gibran, terus makin tajam isu amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini dilempar oleh Pak Bambang Susatyo. Khususnya adalah pada dua hal. Pertama, agar supaya pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. Kemudian nanti MPR akan bertugas untuk menyusun apa yang di era Orde Baru kita sebut GBHN. Tapi oleh Pak Bambang Susatyo dalam rangka wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini disebut sebagai PPHN. Nah, kalau kita melihat masalahnya tidak sesederhana itu saja, gitu kan. Nah, akhirnya orang curiga, ada timbul kecurigaan bahwa kalau selama ini pemilihan presiden ini melalui proses transaksional, artinya ada politik uang di masyarakat. Nah, kalau dipindahkan ke MPR berarti nanti politik uang di masyarakat ini dia pindah menjadi politik uang di MPR. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bahwa lemparan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan hanya menyatakan bahwa mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih presiden, ini penuh tanda tanya. Karena nanti ada persoalan-persoalan yang lain yang akan timbul adalah ketika bicara MPR, presiden dipilih oleh MPR, maka pertanyaan pertama adalah payung hukum apa yang dipakai oleh MPR untuk memilih presiden. Kemudian bagaimana memproses siapa yang akan mengusulkan calon presiden yang akan dipilih oleh MPR. Nah, oleh karena itu, apakah pengembalian fungsi MPR untuk memilih presiden ini akan mengadopsi seperti yang terjadi pada era Orde Baru, itu juga menimbulkan pertanyaan, gitu kan. Apakah nanti susunan majelisnya sama dengan susunan majelis pada era Orde Baru, juga menimbulkan pertanyaan. Di samping itu juga nanti ada hal-hal lain yang juga berkaitan dengan susunan dan kedudukan MPR maupun susunan dan kedudukan presiden sendiri yang dipilih oleh MPR. Bagaimana proses nanti MPR melakukan pengawasan? Lalu kalau presiden dipilih oleh MPR, dalam rangka memilih presiden itu tugas dan kewajiban apa yang diberikan oleh MPR kepada presiden? Kemudian bagaimana MPR melakukan kontrol, juga bagaimana MPR meminta pertanggungjawaban dari presiden yang dia pilih tadi. Nah, itulah saya kira masalah-masalah yang akan timbul, sehingga kita harapkan agar Bambang Susatyo dengan pimpinan MPR jangan menyederhanakan pemikiran untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini atau Undang-Undang Dasar 22 ini jangan disederhanakan dengan hanya mengembalikan fungsi MPR memilih presiden saja. Saya kira pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu masih banyak yang tertutup. Dari gesturnya itu kita melihat bahwa
ada hal-hal yang belum secara jujur dijelaskan oleh Pak Amin. Kan Pak Amin cuma menyatakan bahwa karena waktu itu berpikir bahwa pemilihan presiden itu bisa dilakukan lewat transaksi, maka kalau membayar jutaan masyarakat itu kan ada yang tidak mampu. Tidak akan mampu, siapapun juga akan membayar masyarakat sekian banyak juta untuk memilih presiden. Jadi itulah yang menjadi pemikiran Pak Amin Rais alasannya. Tapi yang harus kita ketahui bahwa Pak Amin Rais tidak pernah menjelaskan proses pembentukan amandemen itu terjadi 4 kali itu bagaimana. Kemudian kan dalam Undang-Undang Dasar 2002 yang selama ini banyak pihak menganggapnya sebagai Undang-Undang Dasar palsu, itu kan ada pasal yang menyatakan bahwa MPR berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar 45. MPR berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 2002 yang sekarang dipakai oleh pemerintah ini kan Undang-Undang Dasar yang tidak ada tap MPR-nya. Sehingga secara konstitusional Undang-Undang Dasar 2002 ini adalah Undang-Undang Dasar yang ilegal, gitu kan. Nah, jadi kalau Undang-Undang Dasar itu sudah ilegal, untuk apa diamandemen? Kan harus dikembalikan menjadi Undang-Undang Dasar yang legal. Nah, Undang-Undang Dasar yang legal itu tidak ada yang lain kecuali Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kecuali karena ada proses penyelenggaraan pemerintahan negara, terjadi pemberontakan, kemudian timbul Republik Indonesia Serikat dan lain sebagainya. Akhirnya ada dekret Presiden 5 Juli 1959 di mana Bung Karno dengan dukungan militer dan banyak partai politik pada saat itu menetapkan kembali pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Cuma nanti kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini, maka tentu kan ada dua versi. Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus itu tidak punya lampiran, tidak punya penjelasan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 yang didekretkan pada tanggal 5 Juli itu ditambah dengan penjelasan. Nah, tinggal nanti aspirasi masyarakat ini yang saya lihat bahwa dalam penjelasannya kan ada hal yang ditutupi oleh Pak Bambang Susatyo juga, dan Pak Bambang Susatyo tidak secara jujur menjelaskan aspirasi masyarakat yang mana yang mau amandemen ini. Kenapa Pak Bambang Susatyo juga tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada kelompok masyarakat, terutama kami di kelompok Guntur 49 yang sekarang ini menyatakan diri sebagai Hizbullah Indonesia, yang secara konsisten menuntut untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu. Jadi saya lihat dari kacamata saya sebagai pengamat intelijen, baik penjelasan Pak Amin Rais maupun penjelasan Pak Bambang Susatyo, apalagi penjelasan Pak Amin Rais itu ditanggapi, direspons oleh Pak Bambang Susatyo dengan Pak Fadil Muhammad di belakangnya dengan tersenyum, kan itu menimbulkan tanda tanya, dan ada hal-hal yang belum secara jujur mereka jelaskan kepada masyarakat. Nah, jadi harus kita katakan bahwa kita mengharapkan permintaan maaf dari Pak Amin Rais itu permintaan maaf secara total. Karena beliau adalah ketua majelis pada saat itu. Nah, sampai sekarang kan kita nggak tahu keabsahan dari Undang-Undang Dasar 2002 ini siapa yang tanda tangan. Apakah ditandatangani oleh Pak Amin Rais sebagai ketua MPR, ataukah karena prosesnya terjadi ketika Presiden Megawati berkuasa dari tahun 2000, dari tahun 99 sampai tahun 2002, maka perubahan amandemen Undang-Undang Dasar itu yang sekarang dinyatakan sah berlaku itu ditandatangani oleh Presiden Megawati, itu timbul tanda tanya gitu. Nah, kemarin sudah saya sarankan, kemarin kita mengadakan pertemuan, itu juga nanti akan ada beberapa langkah yang kita tempuh. Adalah pertama, barangkali dalam waktu singkat kita akan menyampaikan semacam petisi untuk menolak amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang diwacanakan oleh Pak Bambang Susatyo, dan untuk menegaskan tuntutan kami bahwa MPR harus segera bersidang untuk menetapkan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Saya kira itulah masakan dampak-dampak yang akan timbul nanti.
kalau amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen Undang-Undang Dasar yang akan dilakukan menurut cara berpikir Bambang Susatyo ini kalau jalan kan nanti akan banyak dampaknya. Nah, sebelum pernyataan Bambang aja ada orang bertanya kan, ada orang mengatakan kan pemilihan terpilihnya Prabowo dan Gibran ini kan melalui proses yang curang, sehingga ada upaya-upaya untuk menolak dilantiknya Prabowo dan Gibran pada tanggal 20 Oktober nanti. Nah, dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar sesuai dengan cara berpikir yang dilontarkan oleh Bambang Susatyo, saya kira juga barangkali orang bertanya, jangan-jangan ini ada agenda tersembunyi untuk mencegah dilantiknya Prabowo dan Gibran pada tanggal 20 Oktober nanti. Karena kalau amandemen itu dilakukan, maka tentu kan bukan saja akan terjadi perubahan struktural, bukan saja akan terjadi perubahan politik, bukan saja akan terjadi perubahan pada tata laksana ketatanegaraan kita, tapi juga akan terjadi perubahan struktural. Misalnya, kalau dimasukkan pasal presiden dipilih oleh MPR, maka tugas-tugas presiden yang sekarang diambil alih oleh DPR kan menjadi batal demi hukum. Kalau presiden dipilih oleh MPR, maka untuk memilih, untuk mengangkat Panglima TNI, presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Untuk memilih Kapolri, presiden tidak perlu meminta persetujuan MPR, karena akan terjadi perubahan struktural yang sangat mendasar. Itu satu. Kemudian kalau di tingkat pusat, di tingkat nasional misalnya, presiden dipilih oleh MPR, lalu bagaimana dengan pilkada yang nantinya akan berlangsung pada mulai bulan Agustus sampai bulan Oktober nanti, karena akan terjadi perubahan radikal juga. Nah, oleh karena itu, maka jalan tengah yang paling bagus yang dapat menjamin stabilitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita adalah dengan menetapkan kembali pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, walaupun nanti dampaknya memang cukup luas. Lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002 kan menjadi batal demi hukum. Tetapi pimpinan kenegaraan, stabilitas kenegaraan tetap ada, karena dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45 tertanggal 18 Agustus itu, bisa saja Jokowi dan rezimnya makzul, tapi bisa dibentuk pemerintahan sementara. Sebagaimana bisa kita ambil konvensi ketika misalnya terjadi peristiwa G30 SPKI, Bung Karno dilengserkan, Pak Harto membentuk kabinet presidium yang merupakan pemerintahan sementara yang kemudian bisa berlangsung selama 5 tahun sampai terjadi pemilu pada tahun 1971. Racikan Berita 1.